Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan diselenggarakan ujian tesis untuk Pak Jihadul Akbar dengan tim penguji. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andi Sunyoto MKom, yang kedua adalah Bapak Dr. Alfa Hendi Muhammad, dan saya yang penguji yang ketiga. Untuk ujian tesis ini akan terbagi dalam 3 sesi. Pertama, Pak Jihadul itu mempresentasikan yang fokusnya adalah paparan tindak lanjut dari setiap catatan SHBT. Kemudian yang berikutnya adalah tanya jawab dan saran-saran. Dan yang ketiga adalah pengumuman status lulus tidak lulus dari ujian tesis Pak Jihadul. Oke, Pak Jihadul, silahkan bisa dipersiapkan file PPT-nya. Bapak diberi waktu maksimal 10 menit untuk bisa menjelaskan. Namun sebelumnya jika Bapak membutuhkan waktu untuk berdoa terlebih dahulu, dipersilakan, Pak. Oke, masih di mute ya, Pak? Iya, monggo, Bapak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Oke, izin share screen. Apakah screen share saya terlihat? Terlihat, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing sekaligus penguji Prof. Emma, Profesor Dr. Emma Utami, SSI MKom, dan pembimbing 2 Bapak Ainul Yakin, Eskom MKom, tim penguji, penguji 1, Bapak Dr. Andi Sunyoto MKom, penguji 2, Bapak Alfa Handi Muhammad STMM PhD, dan penguji 3 sekaligus pembimbing utama Ibu Prof. Dr. Emma Utami SSI. Izinkan saya untuk memaparkan tindak lanjut catatan revisi. Tindak lanjut catatan revisi pertama dari Bapak Dr. Andi Sunyoto MKom. Yang pertama, permasalahan penelitian perlu dieksplisitkan. Yang kedua, kelemahan peneliti sebelumnya perlu digali lagi. Yang ketiga, setiap penentuan langkah wajib menggunakan diikuti why langkah tersebut dilakukan. Lalu yang keempat, perbandingkan dengan peneliti sebelumnya perlu apple to apple. Yang kelima, tambahkan pembahasan why hasilnya seperti itu dan kapan metode tidak bekerja dengan baik disertai dengan bukti. Untuk tindak lanjut pertama, permasalahan penelitian perlu dieksplisitkan. Sudah saya tambahkan pada poin B di rumusan masalah, yang mana isinya adalah apakah dengan menerapkan metode hyperparameter tuning, Tree Structure Position Estimator atau TPE, dengan framework Optuna pada arsitektur model dapat meningkatkan Evans score. Untuk tindak lanjut yang kedua, kelemahan penelitian sebelumnya perlu digali lagi. Sudah saya tambahkan di halaman 118, klasifikasi dengan dataset peneliti sebelumnya. Pada peneliti sebelumnya, preprocessing yang dilakukan hanya menghapus special karakter dan stemming. Sedangkan pada penelitian ini, preprocessing yang dilakukan yakni case folding, remove punctuation, stop removal, dan limitation. Lanjut yang ketiga, setiap penentuan langkah wajib menggunakan diikuti why langkah tersebut dilakukan. Ada pada halaman 99 penentuan arsitektur model, di mana arsitek model yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Baranem et al. Tahun 2022, di mana arsitektur model terdiri dari embedding layer, special dropout 1D layer, LSTM layer, dan denser layer pada lapisan terakhir. Tindak lanjut yang keempat, perbandingan dengan penelitian sebelumnya perlu apple to apple. Ada pada halaman 127 komparasi hasil. Pada penelitian Mongoling et al. Tahun 2020 mendapatkan nilai Evans score 0,488 dan AUCPR 0,678. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan Evans score 0,560 dan AUCPR 0,719.
terdapat 13% peningkatan F1 score dan 6% peningkatan pada AUCPR dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan dataset yang sama. Lalu tindak lanjut yang kelima, tambahkan pembahasan why hasil seperti itu dan kapan metode tidak bekerja dengan baik disertai dengan bukti. Ada pada halaman 109 menggunakan 4 genre untuk setiap sinopsis. Menggunakan 4 label genre dari setiap sinopsis ini disebabkan terdapat 93,8% data yang memiliki 1-4 genre dan sisanya 6,4% memiliki 5-10 genre setiap sinopsis. Di sebelah kiri 4 label genre hasil F1 score dengan LSTM Globe 0,548 dan AUCPR 0,748. Sedangkan ketika menggunakan semua label genre, F1 score-nya mendapat 0,03 dan untuk AUC-nya 0,763. Tindak lanjut catatan revisi dari penguji 2 yaitu Bapak Dr. Ferry Wahyu Wibowo SSI MCS. Optimalkan pada perilaku antara tanpa metode dan menggunakan metode dari model yang diusulkan. Ada pada halaman 109 dan 118. Sebelah kiri merupakan hasil tanpa hiperparameter, di mana nilai tertinggi dari F1 score itu didapat pada LSTM Globe 0,603 dan AUCPR 0,763, diikuti oleh Word to Fact dan Pastek. Sedangkan menggunakan hiperparameter dengan TPE pada menggunakan framework Optuna, nilai tertinggi juga didapat oleh Globe dengan nilai 0,578 dan AUCPR 0,746. Diikuti oleh Word to Fact dan Pastek. Tindak lanjut catatan revisi dari penguji 3 yaitu Bapak Ainul Yakin. Yang pertama, keadaan data yang tidak balance perlu diperhatikan. Yang kedua, penelitian sebelumnya tidak perlu diutamakan dikarenakan berbeda dataset. Yang ketiga, perlu diperjelas dalam penggunaan LSTM dalam penelitian ini. Yang keempat, hasil analisa dimunculkan dari hasil-hasil yang diperoleh. Untuk tindak lanjut yang pertama, keadaan dataset yang tidak balance perlu diperhatikan. Peneliti tidak melakukan oversampling atau undersampling pada dataset yang tidak balance. Peneliti memasukkan ke dalam batasan masalah dan saran penelitian. Yang kedua, peneliti sebelum tidak perlu diutamakan dikarenakan beda dataset, yaitu halaman 126. Peneliti melakukan pengujian dengan dataset peneliti sebelumnya dan membandingkan hasilnya. Lalu tindak lanjut yang ketiga perlu diperjelas dalam penggunaan LSTM dalam penelitian ini. Sudah saya tambahkan di halaman 63 algoritma LSTM. Dan yang terakhir hasil analisa dimunculkan dari hasil-hasil yang diperoleh, yaitu halaman 126 yaitu komparasi hasil. Kesimpulan, dari hasil F1 score Word Embedding Globe mengungguli Word to Fact dan Pastek dengan nilai 0,603, 0,561 dan 0,580 pada dataset peneliti dan 0,560, 0,551 dan 0,544 pada dataset mengulin membuktikan bahwa dengan menggunakan pre-training word embedding dapat meningkatkan hasil F1 score. Yang kedua, hiperparameter tuning Optuna dengan algoritma TPE dapat membantu dalam mencari parameter maksimal. Dari jumlah unit LSTM dan dropout ditemukan nilai maksimal pada word embedding Globe yakni LSTM unitnya 29 dan dropoutnya 0,1 dengan nilai F1 score 0,578. Hasil F1 score dari hiperparameter tuning pada arsitektur yang diusulkan tidak mengalami peningkatan. Saran penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah dataset lebih banyak dan melakukan oversampling atau undersampling pada dataset yang tidak seimbang antar label, genre sehingga dapat meningkatkan nilai F1 score. Yang kedua, peneliti selanjutnya dapat mencoba arsitektur model dengan menambahkan parameter optimal seperti bit size, learning rate, dan optimizer serta melakukan hyperparameter tuning dengan Optina menggunakan algoritma TPE untuk meningkatkan F1 score. Yang ketiga, peneliti selanjutnya dapat mencoba menggunakan algoritma bidirectional LSTM yang terbukti dapat meningkatkan F1 score pada penelitian Bennett et al. Tahun 2022. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jihadul Akbar.
Selanjutnya kita akan masuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab dan saran-saran yang akan kita mulai dari Bapak Dr. Andi Sunyoto. Monggo Bapak, mohon arahannya. Masih di mute, Pak. Masih di mute. Oke, Pak Bima, waktunya selamat pagi Pak Yusuf Akbar ya. Oke, kalau saya baca di sini kan dari literatur yang ada, ini kan sudah tinggi-tinggi Pak tentang skornya nih. Tapi kok saya amatin kok masih rendah ya? Dari penanganannya. Dan of the art-nya itu bisa sampai 90-an persen ya gitu ya. Ini 0,9 ya. Tadi Bapak makanya kok 0,4 dan seterusnya tadi, ya, Bapak jadi 0,6 tadi ya. Bisa diterangkan Pak? Untuk yang di halaman berapa, Pak? Ini yang di tabel apa? Tabel perbandingan. Maka kita review itu kan kalau kita lihat simpulannya itu kan banyak yang hasilnya sudah bagus-bagus nih gitu ya. Tapi kalau Bapak membandingkannya dengan yang 0,6 ya misalnya. Oke, sebentar, Pak. Di halaman 10, 11, dan seterusnya. Tempat yang kita dan penelitian ya. Untuk hasil komparasi nih, untuk hasil komparasi, Pak. Ya, itu kan kalau kita lihat kan hasilnya sudah bagus-bagus sih sampai ada yang tertinggi 90 sekian persen tadi ya saya baca ya. 93% ada yang ini ya. Kenapa Pak? Kok yang tadi dibandingkan kok hasilnya 0,6 ya? 0,1. Karena memang yang saya bandingkan itu dataset yang sama, yaitu dari dataset Mongolin dan dataset sedangkan hasil saya seperti yang kemarin itu bahwa harus apple to apple untuk membandingkan. Jadi saya cuma membandingkan nilai yang memang datasetnya sama dengan model yang arsitektur yang saya saya ajukan atau saya usulkan. Berarti Bapak membuat sendiri datasetnya atau memakai itu saja? Saya menggunakan dua dataset. Yang pertama dataset yang saya scraping sendiri dari MDB, dan saya juga mengambil dataset dari peneliti terdahulu. Nah, seperti yang ditampilkan di screenshot saya. Mengolin itu ya? Ya. Oh gitu, berarti Anda bisa sendiri kemudian membandingkan dengan yang sudah ada. Pertanyaannya Pak, kenapa memilih mengolin Pak? Kenapa nggak memilih yang sudah bagus dulu? Kan ada yang bagus tuh sama 91, 93 ya. Kenapa memilihnya malah yang mengolin Pak? Karena karakteristik dataset dan karakteristik dataset, terus labelingnya, serta karakteristik dataset dan label genre yang digunakan yaitu 18. Dari peneliti-peneliti yang sebelumnya yang menggunakan 18 label genre itu Mongolin, dan satunya lagi tapi dengan menggunakan bahasa Portugis. Jadi saya tidak menggunakan itu. Yang menggunakan bahasa Inggris hanya dataset Mongolin ini dan menggunakan 18 label genre yang multi label, Pak. Makanya saya membandingkan dengan ini. Betul. Itu juga kebanyakan ambil label juga kan yang sedang ambil tidak hanya satu label kan. Karena yang ambil punyanya siapa yang namanya Sonia itu kan juga multi label juga kan ya. Itu kan udah 91% ya. Cuman kan sini kan jadi kan tidak mencantumkan karakteristik yang Bapak maksud tadi kesamaan dalam arti kelasnya ya. Oke. Kalau sebenarnya kan ketika Bapak memilih itu kan tidak harus yang 18 juga kan karena kan tidak berhubungan dengan yang kan dataset yang Bapak pakai kan tidak berhubungan dengan dataset yang baru kan ya yang Bapak mau bandingkan. Tapi sebenarnya Bapak punya kebebasan untuk memilih dataset yang mana yang mau dipakai. Kalau Mongol itu punya siapa Pak? Punya Mongol Pak. Yang nomor berapa Pak? Gimana Pak? Suaranya agak Yang Mongolin tadi punya siapa Pak? Mongolin ini punya yang nomor berapa? Dari tabel literatur. sebentar.
Dua. Di nomor 10, Pak. Multilabel approach for multilabel multi-genres classification. Nomor Nomor 10. 10, ya. Itu juga sebenarnya. Nah, sebenarnya itu Anda bisa memilih mengenai ini ya, mengenai ketika apa memilih titik sama apa sih sebenarnya kan nanti filosofi ini kan membandingkannya berbeda kan ya. Yang membandingkan akhirnya kan yang Anda kerjakan apa apa itu model yang Anda pakai, yang Anda pakai kan Anda bandingkan dengan sama-sama model di Molin ya. Bukan hasil dari testing Anda kan ya. Oke, itu Pak, menurut saya pertama itu ya perbandingannya. Maaf ya, jadi kan kita tahu milih yang mana yang jelek itu ya secara kenapa gitu ya, yang bagus yang dibandingkan gitu ya, yang tinggi tinggi gitu kan ya, itu perlu didasari yang kuat ya. Itu. Oke, kemudian hmm, tadi yang membedakan itu adalah preprocessingnya Pak ya. Ya, preprocessing dan panjang karakter sinopsisnya. Sedangkan di Mongolian dataset itu panjang sinopsisnya itu 178 kata maksimalnya. Sedangkan untuk dataset yang saya gunakan itu maksimalnya sampai dengan yang belum diprocessing itu 11.751 dan minimal katanya itu satu kata. Untuk dataset saya, untuk dataset Mongolian itu minimalnya 6 kata, dan rata-rata dataset Mongolian itu panjangnya 51,3, sedangkan dataset saya itu rata-rata 395 rata-ratanya. Jadi dari segi dataset panjangnya juga berbeda. Ini maksudnya terus berikutnya Pak, skenario ini apa aja Pak yang Bapak lakuin untuk menghasilkan hasil yang paling baik ini Pak di LSTM ya? Gimana Pak? LSTM dan Suaranya masing-masing arsitekturnya Pak halaman 26 ini kegiatannya apa aja Pak? Atau skenario apa aja? Itu cuma 126. diubah-ubah gini atau gimana Pak? 126 ya Pak. Sebentar. Hmm. Halaman 126. Ini 26 tabel 4 4 419. 419. 419. Ini skenario apa aja Pak yang dilakukan? Untuk yang dataset Mongolian Di ini, website gitu. Atau apa Pak yang dilakukan? yang saya apa namanya, untuk dataset Mongolian ini, yang pertama untuk jumlah sequentialnya, karena datasetnya yang ukurannya pendek, saya menggunakan 40 untuk panjang sequennya, dan jumlah tokennya 20.000. Untuk word embeddingnya dimensinya sama, yaitu 300. Sama semua, sama semua. Terus diganti-ganti apa? Diganti-ganti untuk flag globe sama fast itu atau ada berapa skenario Pak menghasilkan tabel 49 ini? 49. Tidak ada yang saya rubah, cuma struktur apa namanya, Itu struktur default ya, default ya, default LSTM gitu, ya. default LSTM terus Bapak menggunakan beberapa ini ya, Iya, apa? iya, Ada processing sebenarnya itu ya, iya. processing flag globe dan flag ya. Uh, uh, untuk bisa melihat performa ini Bapak bisa ini nggak ya?
mencantumkan hasil panen programnya nanti ya, yang menghasilkan hasil tadi Pak ya. Jadi supaya nanti meyakinkan, misalnya kita menggunakan metrik itu kan mengcapture hasil dari metriknya itu meyakinkan bahwa itu hasilnya memang hasil dari programnya itu ya. Ya, Betul ya. Dan kalau Bapak langsung kayak gini, ya mungkin ada orang yang bertanya ini hasilnya benar nggak ini gitu ya. Ini hasil dari mana gitu kan. Kan kita bisa mengetik apapun juga ya, tapi kalau kita mendasarkan pada apa yang sebelumnya atau mungkin hasil sebelumnya itu lebih. Kemudian nanti Pak ada Optuna Pak ya, itu tuh nama apa Pak? Nama library nggak ya? Nama ya, frame. Optuna itu library hiperparameter open source yang memiliki banyak algoritma yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah TPE yang saya gunakan, itu defaultnya, karena banyaknya parameter yang dicari dan parameter yang dicari dengan kebutuhan hardware yang tinggi, makanya dari hasil literatur yang saya baca disarankan menggunakan TPE tersebut. Oke. Pak, dari yang Bapak bertanya Pak ya, lebih dalam lagi nih, lebih dalam lagi tentang kontribusi ya. Sebenarnya Bapak melakukan apa ya di situ kecuali memakai semua yang default yang sudah ada gitu ya. Kalau kayak gitu Bapak jawabnya apa? Mencari pengaturan hiperparameter pada LSTM. Mencari Ya, pengaturan hiperparameter pada LSTM itu di mana Pak tuangnya? jadi untuk alurnya, jadi di sini pada Dituangkan di mana Pak? Tadi kan saya tanya ini skenario nya apa aja sih untuk mencapai ini gitu ya. Nah, tadi kan dalam kedua gitu ya. Ada nggak skenario yang Bapak terangkan tadi ya? Bapak 100 mengganti atau mencoba berapa kali penggantian parameter? di halaman 105, Pak. 115. 115. Itu yang Ya, Bapak lakuin, 115. di sini Terus hasilnya gimana eh, bacanya Pak? untuk yang saya cari di dalam hiperparameter itu hanya dua bagian, yaitu jumlah unit di dalam LSTM itu. Hmm? Berdasarkan penelitian dari S. Wang et al. 2022, mereka memberi ring isi dari LSTM itu, sel unit LSTM itu dari 100 sampai dengan 200, dan nilai dropout-nya 01 sampai dengan 05. Nah, inilah yang dicari dengan Cuma sebanyak 50 kali percobaan dengan asal Pak, 50 kali percobaan itu datanya. 50 kali percobaannya Hmm? dalam bentuk grafik yang ini, Pak. Gimana Pak bacanya Pak? Di sini dari 50 kali percobaan itu, pada percobaan 46 ditampilkan hasil yang paling maksimal dengan nilai 46 itu yang mana? 46 itu yang mana? 46 itu apa? yang ini, percobaan ke-46 Oke, itu yang mana? dengan Maaf, hasil. Bapak itu mencoba katanya mungkin jalan itu atau mencari Pak? Kenapa, Pak? Itu dalam rangka mencari ya atau dalam rangka itu mencoba beberapa skenario gitu ya. Karena gini, Mencari. proses fitting itu kan kita sebenarnya bukan skenario ya, tapi Ya. dia ya terus mencari mana yang paling bagus gitu kan ya. Jadi itu masuk yang kayak gitu kayaknya ya, bukan yang skenario ini saya coba adalah sekian, skenario ini adalah sekian gitu ya. Di dalam skenario yang dilakukan itu, di sini dia kombinasi misalnya unit LSTM 100 dengan dropout 1 pada arsitektur yang diusulkan, berapa nilainya. Begitu Iya, gimana tuh? seterusnya selama 50 kali percobaan, sehingga ditemukanlah pada percobaan ke-46 dengan kombinasi nilai dropout 01 dan unit LSTM 61. Oke. Sana Berarti ini didapatkan kan nilai maksimalnya. percobaannya Bapak memasukkan parameter.
mulai kemudian jalanin gitu ya. Ya, Gitu hmm, kan ya, sampai ketemu 48. Bapak melakukan itu berapa kali gitu? Maksudnya ada skenario lain selain itu? Selain cuma cuma itu yang saya melakukan tadi 50 kali percobaan ini aja, Pak. 50 kali percobaan kan looping ya. Ya, looping. Maksudnya kan startnya satu, misalnya kita menggunakan Evo nih, Evo satu sampai satu kan bukan itu yang maksud. Bapak menyeting itu beberapa kali gitu ya. Evo iya, seperti itu. Atau kita menggunakan coba satu, sampai sekian, coba sekian, sekian, nanti ketemunya seperti ini. Jadi skenario mas itu seperti itu ya. Bukan skenario itu bukan berarti dari ini sampai sini kita tunggu nanti hasilnya berapa. Ya. Itu yang jadi kan berarti kan percobaan yang hasil 126 tadi itu adalah sekali coba tadi ya dengan sekian parameter sekian jelas seperti itu gitu kan. Ya, Itu kan ya. nggih. Kalau kita punya skenario itu ditulis pak skenario pertama ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain, ketiga ngapain gitu ya. Nah itu kita seperti itu akan lebih baik, artinya nilai ini itu adalah nilai yang memang stable ya hasilnya ya. Nah, yang sudah stabil hasilnya melalui beberapa kali percobaan gitu ya. Mengingat kalau kita bandingkan dengan yang tadi ya, yang riset sebelumnya kan nggak terlalu beda jauh ya. Ya, Ini ya, waktunya tahun itu hanya proses ini gitu ya. Terus ternyata di sebelumnya itu menggunakan hasil rata-rata ini dari semua percobaan yang ada. Bapak menggunakan sekali gitu. Kalau ditanya generalisasinya nanti Bapak akan kalah gitu kan ya. Memang dia mencoba beberapa kali dan itu rata-ratanya artinya bisa naik bisa turun gitu kan ya. Kalau Bapak itu sekali gitu kan ya. Kalau bisa ada beberapa skenario yang bisa didapatin ya. Tapi hasilnya udah bagus nih ya. Cuman terus tadi Pak dari saya eh kenapa hasilnya seperti itu Pak? Gitu ya. Atau mungkin kondisi seperti apa sih yang kan ini masih jauh banget nih ya. Maaf nih tadi kan masih sekitar 60 sekian persen ya. Kalau kita lihat akurasinya ya, skornya ya. ya. Benar ya. Kira-kira apa sih Pak yang sebenarnya yang apa ya menjadi permasalahannya? Untuk permasalahan yang menjadi utamanya sebenarnya kalau dari hasil analisa saya adalah kurang ini apa namanya menentukan nilai dari apa namanya nilai dari unit-unit LSTM-nya dan dropout ini karena belum Oke. belum begitu banyak apa namanya referensi yang Menurut Bapak dengan gap hampir 40% ya untuk menuju 100 ya, itu tuh bisa dengan hanya mengubah-ubah unit LSTM. Kira-kira nih menurut pengetahuan Bapak itu ya. izin Pak untuk yang Bapak tanyakan ini untuk hasil yang pada bagian yang mana Pak? Yang hasil yang Bapak tadi bandingin dengan yang mengolin. Biar saya lihat. Iya, yang dibandingkan dengan yang paling bagus punya Bapak ya, yang dibandingin dengan yang lain. Yang ini ya. Oke, mengolin bener ya, mengolin. Mengolin itu nama dataset sama nama apa Pak? Nama nama apa? Nama orang Pak? Nama penelitinya. Oh, kalau nama peneliti nanti dikasih citasi Pak ya. Oh iya, Oke. karena datasetnya sama dari IMDb, informasi dari jurnalnya. Tapi karena Betul. saya bingung, saya mau kasih nama apa, jadi saya langsung Ya, dikasih memberikan citasi nama ya. penelitinya langsung. Citasi ya. Tadi gimana Pak? Tadi pertanyaan Mas jawabannya gimana? Ini betul ya, berarti 30%-an ya, itu ya. Citasinya ya. Nah, ini untuk yang sebelah kiri, untuk dataset asli saya, Hmm. yang saya bandingkan itu kan dataset yang ini, yang apa namanya, yang bagian bawah, Hmm. hasil tertinggi dari dataset Mongolin sama dataset asli Mongolin, hasil penelitian sebelumnya sama dataset yang
menggunakan arsitektur saya. Di Ini sini kayaknya caranya menampilkan perlu di anu, Pak ya. Ini kan ketahuan punya bapak yang mana, punya yang ini yang mana, gimana Pak? Nggak ketahuan deh. Jadi gambar ini yang punya bapak yang mana, yang punya mongolit yang mana, nggak ketahuan deh. Atau ini ya, punya bapak saja? gimana Pak? Ini yang punya bapak saja atau punyanya komparasi punya bapak dengan Mongol? Kalau yang ini hasil penelitian yang sebelah kiri ini hasil dari penelitian Mongolin, yang tengah ini hasil penelitian dengan menggunakan dataset saya, lalu yang sebelah ini hasil pengujian dengan menggunakan arsitektur yang saya usulkan. Menggunakan dataset Mongolin. Ya, Nanti mungkin disampaikan dalam bentuk yang lebih ini ya, lebih enak yang bandinginnya ya. berarti dataset saya ini tidak perlu Enggak, saya ditambah. kasih tracing aja, Pak. Itu saya kasih yang aja. Saya senang yang membandingkan supaya konfirmasinya jelas ya. Membanding konfirmasinya, ini saya punya saya lebih bagus ya. Sebenarnya enggak banding dengan apa gitu ya. Kalau yang tambahan seperti itu Bapak, memang itu tambahannya Bapak. Nanti kan itu Bapak bisa jadi referensi untuk yang berikutnya gitu ya. Tapi kan tidak bisa untuk dibandingkan dengan yang ini ya. Jadi kan Ya, ngawin Pak, ngawin. Oke. Berarti kan menurut Bapak nih, kan ini 0,71 ya, jadi 71% ya, 72% lah gitu ya. Berarti kan kira-kira menurut Bapak nih, dengan mengubah-ubah parameter itu, ya bisa menaikkan sampai 100 ya, ring sampai 100% itu, kira-kira. untuk kalau menurut saya sih dari referensi yang saya baca, Sama, eh, masa 0,5 malah ya, Evans score-nya ya. yang 0,5. Evans score-nya kan ada yang bandingin. Evans score-nya kan bukan 0,5. Menurut Bapak nih, dengan membanding-bandingkan apa, mengubah-ubah parameter itu bisa menaikkan sekian sampai 44% ya. di sini yang peningkatannya cuma 13%, Pak. Iya, makanya tadi kan Bapak kan apa kesimpulannya kan tadi kan apa istilahnya berikutnya silakan mengganti-ganti pasien gitu kan ya. Ya, kira-kira kan nanti kan ada yang kan ada 44% ini kan ya yang belum bisa diidentifikasi ya. Benar nggak? Benar ya. Nah, kira-kira dengan cara tadi usulan Bapak tadi, oh karena apa karena penentuan parameter SPL-nya yang belum jelas gitu ya, belum belum bagus ya, sehingga kurasi kalau advance score-nya cuma 0,6 gitu ya. Menurut Bapak ini kira-kira dengan cara mengganti-ganti LSTM itu cukup nggak yang bisa menaikkan 44%? Menurut saya dari segi mengganti-ganti itu memang tidak cukup. Salah satunya adalah bagaimana kita menyiapkan data yang memang bagus untuk kita masukkan ke dalam model. Nah, salah Data satu yang bagus maksudnya gimana? data yang bagus itu seperti Menyiapkan data yang bagus. seperti dataset yang saya gunakan ini tidak balance dari antara masing-masing genre. Oke, Ada yang banyak, ada yang oke. sedikit. Berarti kan kalau masalah data itu kan sudah pengen seperti itu kan. Berarti kan Iya, data kan pre-processing maksudnya ya. iya, Cara pre-processing yang bagus supaya nanti bisa mendeteksi. Karena menurut saya tadi ya kalau Bapak tadi kesimpulannya nih sama saja, saya khawatir juga kayaknya nggak cukup deh untuk bisa mengatakan kalau tidak ada perombakan yang signifikan ya. iya, Nah, sekitar sekitar kalau ini kan 0,560 ya, berarti kan 44% ya dia untuk mencapai 100 ya. iya. Ya, gitu. Jadi itu juga sebenarnya itu yang Bapak apa, bisa lakukan ya, bisa dibayangkan nih sebenarnya riset sebelumnya itu masalahnya apa gitu kan ya. Ya, Bapak kan kemarin apa kira-kira masalahnya Pak yang belum terselesaikan Pak? Gimana Pak? Kalau yang masalah riset kemarin kira-kira yang belum terselesaikan. Masalah yang belum terselesaikan yaitu bagaimana menyusun arsitektur model. Nah, arsitektur model ini yang memang yang saya baca itu banyak lebih ke CNN, Convolutional Neural Network-nya. Sedangkan untuk Eh, yang, apa namanya, untuk NLP itu lumayan sedikit referensinya untuk bagaimana proses menentukan
arsitektur model. Berarti biasanya menggunakan TSN, Bapak menggunakan yang STM gitu ya. Nggih. Ya, cukup, Prof. Bagus, Pak. Ya, itu Akbar. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sarannya Pak Oke. Dr. Andi. Berikutnya kita akan minta arahan dari Pak Dr. Alfa. Moga Bapak. Ya, terima kasih Prof. Emma. Pak Akbar, ini mungkin saya belum sedetail Pak Andi ya dari tadi memahami penelitiannya ini. Berarti datasetnya ini dataset private ya, atau bagaimana? Untuk dataset yang saya gunakan itu dataset yang saya scraping sendiri, lalu dari masukan dari SHPT saya tidak bisa membandingkan dengan peneliti sebelumnya. Jadi saya Oke, berarti didapatkan sendiri kan itu apa? Berarti ini ya atributnya title dan seterusnya itu ya. nggih. Sampai sinopsis. Oke. Nah, kemudian dari dataset itu yang dipakai seperti apa? Yang saya gunakan hanya sinopsis dan genre, Pak. Hanya dua, sinopsis dan genre. Nggih. Nah, di penggabungan data ini maksudnya apa ya? Di alur ini kan ada penggabungan datanya. Nah, di dalam alurnya itu memang dalam proses scraping data itu yang pertama data film kita download dari IMDb yang memang disediakan untuk disediakan secara gratis. Saya menggunakan dua file yaitu title basic dan data rating, tapi di dalam data tersebut belum ada sinopsisnya, cuma yang ada adalah genrenya saja. Nah, dalam proses selanjutnya dari data tadi saya gabungkan menjadi satu, lalu saya lakukan scraping berdasarkan tahunnya. Nah, dari tahun 1920 sampai tahun 2022. Nah, Oke, sinopsisnya didapat dari mana? sinopsisnya didapat dari situs IMDb langsung, scraping menggunakan Beautiful Shop. Ini katanya belum ada data sinopsisnya. Di data yang di open sama IMDb memang belum ada sinopsisnya di sana. Yang ada cuma genre dan informasi film tersebut. Jadi yang di scrap itu enggak, maksudnya kenapa enggak men-state aja pakai data yang kedua itu aja yang di scrap langsung tadi? Karena patokan yang kita gunakan itu ada kode unik dari masing-masing film itu kita dapatkan di awal data. Oh, oke, Nah, itu ya. sebagai dasar untuk scraping sinopsisnya, Pak. Nah, gunanya untuk apa kode uniknya ini? Sebagai kunci primary key dari masing-masing filmnya. Bukan dalam penelitian Anda? Dipakai enggak itu? Untuk penelitian tidak saya gunakan, hanya genre dan sinopsisnya saja yang digunakan. Oke, jadi yang dipakai dalam penelitian data atributnya apa saja, atribut datanya? Untuk atribut datanya genre dan sinopsis serta film, judul filmnya sama tahunnya. Tapi yang digunakan dalam multilabelnya penelitian itu cuma sinopsis karena yang saya lakukan itu adalah memprediksi film berdasarkan sinopsis, memprediksi genre film berdasarkan sinopsis yang ada. Oke, tapi ini di hasil data cleaning masih dipakai tuh kode filmnya, tapi ya sudahlah. Oke, berarti yang diprediksi adalah kategori filmnya ya. Kalau yang multi kategori itu gimana ceritanya? Label. Jadi Iya. di dalam satu film itu bisa memiliki lebih dari satu genre. Contohnya misalnya ada film yang bisa bergenre drama, action, dan komedi. Oke, nah yang mana yang mau diprediksi yang multi label itu? Oke, yang multi label. Berarti nggak ada yang single ya labelnya ya? Ya, ada yang memang single label di dalam datasetnya.
digunakan juga enggak? Digunakan juga. Oke, coba lihat tadi di atas tadi tabelnya tadi. Nah, ini kan Anda melabeli berdasarkan ini ya, jumlah filmnya bisa banyak ya. Nah, kemudian setelah itu gimana? Misalkan Anda punya data input berupa apa gitu. Data inputnya nanti dalam bentuk teks sinopsis, yang mana nanti teks sinopsis tersebut di token, di preprocessing dulu, setelah itu di token, nanti dari token tersebut masukkan ke dalam model, nanti akan diprediksi isi dari token-token atau informasi di generate sinopsis tersebut termasuk dalam genre apa di dalam film tersebut. Oke. Jadi misalkan ini ceritanya kan ada nggak satu cerita yang utuh gitu loh, misalkan mulai dari inputnya seperti ini sampai menghasilkan hasilnya seperti ini itu ada nggak di naskah? Ini kan cerita per modul potongan-potongan gitu ya. Dari halaman ini Pak, halaman 95 di bab klasifikasi. Dari proses import library-nya, Ya, import itu kan cerita ini apa namanya? Alur berpikirnya gitu ya. Maksud saya di level yang lebih bawah gitu. Misalkan Anda punya sebuah input berupa sinopsis film X gitu kan. J. Nah, dikasih ilustrasi dari input itu sampai keluar hasilnya menjadi apa gitu ada enggak? Untuk di naskah memang belum ada Pak. Belum saya tambahkan. Oke, dikasih ilustrasi aja Mas karena nih namanya untuk membantu aja, membantu memahami penjelasan ininya, alurnya ya. Oke, nah berarti yang Anda testing itu tadi selanjutnya ada berapa? Gimana Pak? Yang di testing itu ada berapa data sinopsisnya? Untuk dataset yang saya scraping itu total data yang setelah di preprocessing itu 19.408. Oke, yang mau di ini eh, yang mau dijadikan untuk data testing aja. Untuk data testingnya sejumlah 11.642, sedangkan validation dan tesnya itu sama yaitu 3.883. Saya ambil 20% dari dataset untuk validation dan testing. Ya, tesnya 20% ya. J. Pengujiannya di bagian mana nih? Aku nggak nemu. Pengujian Atau ini kan ini tuh banyak menceritakan proses-proses ya Mas ya, proses-proses per segmen dari aktivitas penelitian Anda gitu loh. Tapi yang merangkum cerita dari utuh itu kok saya nggak terlalu nemu. Contohnya ini klasifikasi gitu ya di 4.3 halaman 100 gitu kan. Nah, itu kan cerita Anda melakukan proses klasifikasi gitu kan. ya. Nah, dari datanya apa gitu. Cuman ketika diuji berdasarkan skenario atau apa itu di mana gitu ya. Kayaknya masuk di antara ini ya nulisnya ya. Nggih. Itu yang membuat sulit dicerna dari tadi. Ini tuh sedang cerita apa gitu. Oke, misalkan berarti skenario-nya berapa kalau ditanya gitu dalam penelitian ini? 4 Pak. Yang pertama menggunakan uji coba langsung menggunakan arsitekturnya. Lalu yang kedua dengan menggunakan 4 label genre. Yang ketiga dengan menggunakan hyperparameter tuning, Optuna dengan algoritma TPE, dan yang keempat itu
mencoba dengan menggunakan dataset peneliti terdahulu. Oke, yang pertama tadi di bagian mana dijelaskannya? Di bagian 100 ini untuk yang pertama, LSTM Word to Fact. Lalu untuk yang kedua, di halaman 109 menggunakan 4 genre maksimalnya. Lalu yang ketiga maksud saya, hiperparameter tuning pada halaman 114. Yang selanjutnya yaitu di halaman 118 klasifikasi dengan menggunakan dataset peneliti sebelumnya. 434 itu apa? 434 Klasifikasi apa tuh? Atas hyperparameter itu loh. menggunakan 4 genre, Pak. Oke. Nah, yang bawah jadi 5 dong skenario-nya. 4, Pak. 1 yaitu menggunakan dataset lama, dataset semuanya. Lalu yang kedua menggunakan 4 genre. Yang ketiga hiperparameter dengan Optuna. Yang keempat dengan yang 4.4 ini dengan dataset sebelumnya, peneliti sebelumnya. Kalau memang 4, saran saya di penyajian hasilnya disesuaikan dengan skenario-nya aja gitu loh. Oh iya. Jadi apa namanya, mengikuti alur yang sudah ditetapkan gitu. Tapi alurnya gitu nggak? Coba balap 3.4 alur penelitian itu. 3.4. Nah itu. Ya oke ya, ya memang di alurnya pokok 3.0 nggak ada 0 ya, 3.1 ya mulainya. Gambar 3.1. Oke, nah jadi di alur juga memang nggak keluar ya. Ya. Ya oke lah. Agak membingungkan sih kalau membaca pertama gitu ya. Cuman kalau udah diikuti di tahap ini mungkin saya bisa memahami maknanya gitu. Nah, tapi memang kalau memang sudah menetapkan apa namanya desain, kemudian dari desain ada alur yang mau diikuti, saran saya di penulisan dikonsistenkan dengan hal tersebut gitu ya, sehingga bisa ketebak ini tuh alurnya apakah membandingkan, kemudian mau mengimprove gitu atau mencari hasil terbaik atau bagaimana gitu. Karena kan di sini kan nggak terlalu kelihatan ya. Di bagian evaluasi itu apa sih yang mau di-improve gitu, apa sih yang mau di-compare gitu. Padahal di sini hasilnya sudah ada gitu, cuman nggak terlalu kelihatan. Ya mungkin antara direvisi di alurnya atau sistematika penulisan di bab 4-nya. Kalau isi saya kira enggak ya, isi kayaknya enggak berubah. Cuman cara menulisnya aja mungkin perlu disesuaikan ya. Nah, kemudian yang menjadi hasil akhirnya itu nanti di-compare lagi kan dengan penelitian lain ya, ini saya lihat ya. Nah, itu juga menyebar gitu loh nulisnya, nggak dikumpulin di satu subbab aja. Itu dan ini juga nggak jelas yang dataset Bapak Ibu yang mana gitu, dataset Bapak yang mana di komparasi hasilnya gitu. Berarti kesimpulannya apa nih yang sudah dilakukan nih Pak? Lebih baik ya dari yang sudah ada gitu ya? Ya, lebih baik karena dari saran SBPT itu saya harus membandingkan dengan dataset sebelumnya. Di sini pada dataset sebelumnya terdapat 13% peningkatan untuk F1 score dan 6% untuk UPR-nya Ya, dari oke lah. sebelumnya. Ya, oke. Nggak masalah sih ini hasilnya. Ya sudah, saya mungkin lebih banyak ke ini ya Mas ya, cara menyajikan hasilnya aja. Oke, itu aja mungkin dari saya, Prof. Emma. Terima kasih banyak Pak Dr. Alfa. Ya, Pak Jihadul nanti
perlu untuk dipertajam dan diperjelas terkait beberapa hal tadi yang ditanyakan oleh tim penguji dan termasuk yang disarankan. Misalkan di antaranya faktor-faktor apa saja atau kondisi-kondisi seperti apa toh yang mempengaruhi hasil. Kemudian perlu juga untuk dilengkapi sitasi ya, kalau misalkan Mas Jihadul itu sesungguhnya membahasnya itu dengan membandingkan dengan yang lain ataupun mention data yang lain itu perlu sitasi. Kemudian juga perlu untuk dicermati lagi visualisasi perbandingan dibuat lebih informatif. Kemudian penyajian di bab 4 perlu mengikuti alur yang ditetapkan di bab 3. Nggih, Mas Jihadul, kami akan merapatkan hasil dari ujian ini. Saya tempatkan Pak Jihadul di waiting room dulu. Jangan kemana-mana, nanti saya panggil kembali sebentar. Oke, Pak Jihadul, kami sudah merapatkan hasil dari ujian tesis Pak Jihadul dan hasilnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andi Sunyoto selaku Ketua Tim Sidang. Monggo Bapak. Terima kasih. Pak Jihadul sudah diskusi tadi ya, banyak yang lakukan ya. Untuk termasuk nanti kita bacanya pelan, sampai membaca kebutuhan lebih melawak bacanya ya. Waktu itu ya disebutkan untuk yang tetap belajar ya. Oke, selamat Pak Jihadul. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Ya, Selamat, alhamdulillah. Pak. Pak Jihadul segera menyusun revisi ini ya, menindaklanjuti catatan setiap dari penguji ujian tesis hari ini. Kemudian Pak Jihadul harus bisa mendapatkan persetujuan tidak hanya dari saya tetapi dari semua anggota tim penguji. Kemudian terakhir daftar yudisium pada tanggal 16 atau 15 nggih Pak Alfa? Saya nggak hafal ya. 16. Ya, kalau nggak salah tanggal 15 atau tanggal 16 nanti Pak Jihadul bisa cek ya dan bisa dikonfirmasikan ke admisi. Oke. Sekali lagi terima kasih atas arahan-arahan terbaiknya dari Pak Dr. Andi dan Pak Dr. Alfa untuk meningkatkan kualitas laporan dari hasil penelitian Pak Jihadul. Dan untuk Pak Jihadul, selamat Pak, Barakallah Pak. Alhamdulillah. Ye. Terima kasih banyak Prof bimbingannya, Pak Andi, Pak Argo. Untuk Pak Jihadul sesnya dicukupkan ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.